Selamat datang kembali di Nasura Channel YouTube. Saya, Nasura, akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan judul Kabel Getih. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Kamu tidak butuh apa-apa. Kamu hanya perlu menegakkan yang 5 waktu. Dan kamu hanya tidak boleh melanggar molimo. Kabel getih. Seperti yang sudah kita ceritakan dalam episode sebelumnya, Mas Yanto datang dalam keadaan terluka parah karena melanggar sumpahnya sendiri. Mari kita lanjutkan kisah ini. Kutil dan Tampah nampak masih berbincang-bincang tentang nasib Mas Yanto. Terus piye nduk lek bapak ora iso ngapura? Apa ra enek wong liyane bapak sing iso nulungi? Tanya Kutil. Tampah menjawab, "Embuh mbak, ngono kuwi kan gur pengiran sing weruh. Mas yo aku iso nulungi. Aku apa yo wani lek bapak ra paring restu." Terus piye nasibe Mas Yanto nduk lek bapak ra iso ngapura? Tanya Kutil selanjutnya. Ya deloken ae mbak, paling sesuk awake kabeh wis mulai mledos-mledos terus bosok. Jawab Tampah. Raut mukanya nampak beku dan datar. Ekspresinya sulit diartikan. Hari itu berlalu dan berganti malam. Mas Yanto tidak bergerak dari tempatnya sepanjang malam. Mas Yanto masih bersimpuh dan memejamkan matanya. Setelah salat jamaah subuh, seperti biasa, Tampah menyapu halaman. Sejenak dia memperhatikan Mas Yanto. Benar, seperti dugaannya. Sekujur tubuh Mas Yanto mulai tumbuh bulatan-bulatan seperti bisul, tapi sebesar telur ayam, termasuk di wajahnya. Tampah terpaku sejenak. Wajahnya jelas menyimpan kekhawatiran. Hari ini Kutil sudah tidak terlalu berisik. Rupanya dia sudah mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia hanya sering memandangi Mas Yanto dari balik jendela dengan tatapan khawatir. Malam harinya, bisulnya Mas Yanto sudah mulai memerah dan terlihat ada mata di ujungnya yang mengerucut dan mulai memutih. Mangar-mangar. Rumah Gusti Pangeran Simat seperti biasanya hening di malam hari. Mas Yanto masih tidak bergeming di tempatnya bersimpuh dengan mata terpejam. Malam itu, setelah tengah malam, terlihat Gusti Pangeran Simat mengitari seluruh pekarangan rumah sambil menyebar beras kuning. Paginya, bisul Mas Yanto mulai meledak dan mengeluarkan nanah dengan darah yang berwarna merah kehitaman. Sungguh sangat mengerikan. Sekujur tubuhnya basah oleh nanah dan darah yang serta-merta tembus ke baju dan yang dipakainya. Wajahnya juga terlihat sangat mengerikan. Bisul-bisul yang ada di wajahnya juga meledak semua. Nanah dan darah yang mengalir dari setiap bisul itu membuat sungai-sungai kecil di seluruh wajahnya. Selain itu, tubuhnya juga menimbulkan bau yang sangat busuk, hingga siapapun yang mendekat pasti ingin muntah karena tidak kuat dengan baunya. Sementara Mas Yanto seperti tidak menyadari apa yang terjadi dengan raganya. Dia tetap bersimpuh dengan tenang dan matanya masih terpejam. Dia seperti hilang dalam semedinya. Hari itu, Bapak melarang siapapun mendekati Mas Yanto, termasuk Tampah, juga diwanti-wanti untuk tidak mendekat. Kutil terlihat sesenggukan pagi itu. Dia menyembunyikan tangisnya di kamar. "Wis to mbak, gak usah nangis.
Tampah nampak membujuk kakaknya. Jane opo to Nduk, salah Mas Yanto. Kok bapak sampai duko terus ngejar nih Mas Yanto? Dalam isakannya, Kutil berucap, Mas Yanto kuwi nglanggar pantangan, Mbak. Pantangan opo to Nduk? Ngendikane ibu, besok lek awake dhewe wis gedhe bakal diparingi pirsa. Sarapan pagi itu berlangsung sangat hening. Masing-masing seperti Gurdinggo tulak sumpah, duduk di meja makan. Kutil memendam banyak pertanyaan untuk bapak dan ibu, terutama bapak. Tapi dia tidak berani berkata sepatah kata pun. Dan bapak rupanya membaca pikiran putri sulungnya. Nyapo awakmu Mbak, kok merenggut? Bapak memanggil Mbak kepada Kutil, buat mbasak nih. Kepada Tampah, yang ditanya hanya diam, memandang sebentar ke wajah bapak, lalu kembali menunduk dan pura-pura sibuk dengan makanannya. Bapak kira nesu neng masmu, bapak try ngejarni, tapi yo pancen ngono kudune. Kudune pancen dijarni sampai nanah karo getih ireng sing ngandung racun kuwi metu kabeh. Wis kono lek sarapane mari dan budal sekolah. Mengko bengi awake dhewe duwe penggawean akeh. Mulih sekolah, Mbak tak tugasi golek godhong kelor. Si genduk tak tugasi golek kembang telon sing isih prawan. Bune, panjenengan wis ngerti apa sing kudu mbok siapne. Injih Pak, sendika dawuh. Hampir berbarengan mereka menjawab. Hari itu berlalu sebagaimana mestinya. Semua sudah melakukan tugas masing-masing sesuai dengan yang diamanatkan Bapak. Pemandangan di halaman rumah semakin mengerikan. Bisul milik Mas Yanto sekarang sudah membentuk kawah di sekujur tubuhnya. Sementara darah dan nanah masih terus mengalir seperti tidak ada habisnya. Wajahnya juga menjadi semakin mengerikan. Begitupun bisul-bisul yang ada di wajahnya juga membentuk kawah yang sama dan terus mengalirkan nanah dan darah menganak sungai. Suasana kediaman Gusti Pangeran Simat malam itu lebih hening dari biasanya. Tidak ada satupun manusia atau yang bukan manusia yang bisa masuk ke pekarangan, apalagi halaman. Selain beras kuning yang memagari pekarangan, terlihat macan putih berjaga di pintu halaman, dan setelah lewat tengah malam, terlihat Kasumi mendekati Mas Yanto. Kasumi menatap nanar pemuda yang sangat dikasihinya. Dia sudah menganggap Yanto seperti anaknya sendiri. Jelas di bola mata Kasumi menyimpan luka yang dalam. Air matanya jatuh satu persatu. Sementara Yanto wis rajelmo menungso, yang terlihat seperti mayat hidup dengan kondisi yang mengenaskan. Nanah dan darah merah kehitaman masih terus mengalir dari setiap bisulnya. Tanah tempat dia duduk juga sudah basah oleh darah dan nanah, menggenang di sekitarnya dan mengalir ke segala arah. Kasumi berbisik di telinga Mas Yanto, Le, meleo, tapi ojo bengok yo Le, Mas yo loro, ngempeto, bapak wis ngapuro salahmu. Mas Yanto mengangguk dan membuka matanya, dan dia langsung gugup dengan rasa sakit dan sedih yang teramat sangat. Kasumi membiarkan Mas Yanto menghabiskan tangisnya. Dia membelai rambut Yanto seperti anak kecil. Setelah Yanto puas dengan tangisnya, dia berucap, "Kulo pun siap, Mak."
Yanto memang memanggil Kasumi dengan sebutan emak yang artinya ibu. "Yo wis ngadeko le," perintah Kasumi. Kasumi membimbing Yanto ke belakang rumah. Di sana, Gusti Pangeran Simat sudah menunggu. Yanto langsung bersimpuh dan kembali gugup. Dia bersujud di kaki Gusti Pangeran Simat. Terlihat Gusti Pangeran Simat mendekat dan berjongkok, membelai rambut Yanto dan berucap, "Bapak ora nesu kok le, bapak gur gelo, tapi ya wis kabeh sing kedaden pancen wis dikersakne, Gusti. Kabeh kalah karo garis, awakmu kudu sinau." Setelah itu, Gusti Pangeran Simat membimbing Yanto untuk berdiri dan dibawanya Yanto ke padusan yang sudah disiapkan. Tampah dan Kutil nampak mengintip dari pintu dapur. Gusti Pangeran Simat membisikkan mantra di telinga Yanto dan Yanto mengangguk. Lalu Gusti Pangeran Simat mulai mengguyur tubuh Yanto dengan air yang sudah dicampur dengan daun kelor. Yanto nampak kesakitan, namun Gusti Pangeran Simat memberi tanda dengan meletakkan telunjuknya di depan bibir. Lagi-lagi, Yanto cuma bisa mengangguk. Yanto sekuat tenaga menahan rasa sakit yang tak terhingga. Giginya gemeretak. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya. Sementara Gusti Pangeran Simat terus mengguyur tubuh Yanto dari ujung kepala. Air itu mengalir membasahi seluruh tubuh Yanto hingga ke ujung kaki. Beberapa saat kemudian, tubuh Yanto mengeluarkan benda yang bersinar dari kening, kedua bahunya, dada, punggung, dan kaki. Dan Gusti Pangeran Simat memungutnya dan menyerahkannya kepada Kasumi. Kasumi membungkus benda-benda tersebut dengan mori yang biasa dipakai buat mengkafani mayat. "Awakmu wis aman le." Yanto cuma bisa mengangguk dan tidak bisa bicara sepatah kata pun. Benar, bisul-bisul di tubuhnya sudah tidak lagi mengalirkan nanah dan darah, hanya meninggalkan luka menganga yang berbentuk seperti kawah. "Saiki terusno dhewe lek ngresiki awakmu. Kae banyune wis dicepakne karo adimu," kata Gusti Pangeran Simat. "Injih Pak," sendika dawuh. Gusti Pangeran Simat meninggalkan Yanto. Sebelum pergi, beliau berpesan, "Mari atus, bablaso ning kamar tengah. Awakmu kudu semedi, ra oleh metu nek urung 41 dina." "Enjih Pak," sendika dawuh, jawab Yanto. Yanto memandang sejenak air di bak mandi. Ada kembang telon di sana, dan Yanto paham betul apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia memejamkan matanya sejenak sebelum akhirnya kembali mengguyur tubuhnya. Dia menyelesaikan ritualnya sebelum akhirnya dia masuk rumah dan langsung menuju ke kamar tengah. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Kabel Getih kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih.